Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menyampaikan materi tentang penyebaran Islam di Jawa. Nah, tentunya pembahasan yang sebelumnya pernah saya sampaikan tentang bagaimana persebaran agama yang masuk ke Indonesia. Salah satunya adalah awal mula masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia, kemudian persebaran agama Islam salah satunya di Pulau Jawa. Nah, akan saya sampaikan dengan bagaimana persebaran agama Islam di Jawa. Islam masuk melalui pesisir utara Pulau Jawa, ditandai dengan ditemukannya makam Fatimah binti Maimun bin Hibatullah, yang wafatnya pada tahun 475 Hijriah atau 1082 Masehi di Desa Leran, Kecamatan Manyar, Gresik. Dilihat dari namanya, diperkirakan Fatimah adalah keturunan Hibatullah, salah satu dinasti di Persia. Di samping itu, Gresik ditemukan juga makam Maulana Malik Ibrahim dari Kasian, yaitu salah satu tempat di Persia yang meninggal pada tahun 822 Hijriah atau 1419 Masehi. Di pedalaman di Mojokerto yang ditemukan ratusan kubur Islam kuno. Ada beberapa peranan yang merupakan salah satu penyebaran ajaran Islam di Nusantara, yaitu peran Wali Songo. Peranan Wali Songo ini adalah era Wali Songo berakhirnya dominasi Hindu-Buddha dalam budaya Nusantara untuk digantikan dengan kebudayaan Islam. Wali Songo adalah simbol penyebaran Islam di Indonesia, khususnya di Jawa. Peranan Wali Songo sangat besar dalam mendirikan kerajaan Islam di Jawa. Di Pulau Jawa, penyebaran agama Islam dilakukan oleh Wali Songo, yaitu 9 wali. Wali ialah orang yang sudah mencapai tingkat tertentu dalam mendekati diri kepada Allah. Para wali ini dekat dengan kalangan istana. Mereka lah orang yang memberikan pengesahan atas sah tidaknya seseorang naik tahta. Dan mereka juga adalah penasehat sultan. Ini adalah gambar dari 9 wali Songo. Di antaranya Sunan Gresik yang bernama Maulana Malik Ibrahim, yaitu wafat tahun 1419. Kemudian ada Sunan Ampel, yaitu Raden Rahmat di tahun 1330 hingga 1533. Sunan Bonang, yaitu Raden Maulana Makdum Ibrahim. Ada Sunan Giri, yaitu disebut Raden Paku. Sunan Derajat, Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, Sunan Muria, dan Sunan Gunung Jati. Sunan Gresik ini atau Maulana Malik Ibrahim, beliau adalah pertama kali sebagai pendatang yang membantu dalam menyebarkan Islam, yaitu pada abad ke-13 beliau menyiarkan Islam di sekitar Gresik dan wafat dimakamkan di Gresik, Jawa Timur. Sunan Ampel atau Raden Rahmat menyiarkan Islam di Ampel, yaitu di Jawa Timur. Beliau merupakan perancang pembangunan Masjid Demak. Kemudian ada Sunan Derajat atau yang bernama Syarifuddin, anak dari Sunan Ampel, menyiarkan agama di sekitar Surabaya, seorang sunan yang sangat berjiwa sosial. Sunan Bonang adalah Makdum Ibrahim, anak dari Sunan Ampel, menyiarkan Islam di Tuban, Lasem, dan Rembang. Sunan yang sangat bijaksana. Kemudian ada Sunan Kalijaga atau bernama Raden Mas Said atau Jaka Said, murid dari Sunan Bonang, menyiarkan Islam di Jawa Tengah. Seorang pemimpin, pujangga, dan filosof yang menyiarkan agama dengan cara menyesuaikan dengan lingkungan setempat. Kemudian Sunan Giri, yaitu Raden Paku, menyiarkan Islam di Jawa dan luar Jawa, yaitu di Madura, Bawean, Nusa Tenggara, dan Maluku. Beliau menyiarkan agamanya dengan metode bermain. Sunan Kudus atau yang bernama Jafar Siddiq menyiarkan Islam di Kudus, Jawa Tengah. Beliau adalah seorang seni bangunan. Hasilnya ialah masjid dan menara Kudus. Sunan Muria atau yang bernama Raden Umar Said menyiarkan Islam di lereng Gunung Muria, terletak antara Jepara dan Kudus, yaitu di Jawa Tengah, sangat dekat dengan rakyat jelata. Kemudian Sunan Gunung Jati yang bernama Syarif Hidayatullah menyiarkan Islam di Banten, Sunda Kelapa, dan Cirebon. Beliau adalah seorang pemimpin yang berjiwa besar. Kerajaan-kerajaan yang menyebar luas di Nusantara.
Salah satunya, karena ini terkait dengan Pulau Jawa, kerajaan Islam yang menyebar di Pulau Jawa adalah Kerajaan Demak, yaitu berdiri tahun 1475 hingga 1554. Dan kerajaan ini merupakan kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Kerajaan ini muncul di tahun 1500 Masehi dan runtuh pada tahun 1550 Masehi. Pertama kerajaan Demak bernama Raden Patah, yang diberi gelar Sultan Alam Akbar Al-Fatah. Raden Patah memerintah di Demak tahun 1500 hingga 1518 Masehi. Raden Patah ini adalah keturunan dari raja terakhir dari kerajaan Majapahit, yaitu bernama Raja Brawijaya kelima. Kemudian yang kedua, Kesultanan Cirebon tahun 1430 hingga 1666. Kerajaan dan menjadi daerah pembatas pelayaran antara daerah pelabuhan di Jawa Barat dan Jawa Tengah. Kemudian ketiga, Kesultanan Banten, itu tahun 1524 hingga 1813. Kesultanan Banten ini merupakan kerajaan Islam di Jawa yang berdiri pada abad ke-16 hingga 19 Masehi. Latar belakang berdirinya kerajaan ini sebab adanya perluasan wilayah yang dilakukan oleh kerajaan Cirebon. Yang keempat, Kesultanan Pajang merupakan kerajaan Islam di Jawa Tengah yang menjadi penerus dari kerajaan Demak. Setelah kematian Sultan Trenggana, kerajaan Demak kemudian runtuh. Kerajaan Pajang berdiri di pedalaman wilayah Jawa Tengah setelah runtuhnya kerajaan Demak. Yang kelima, Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kasunan Surakarta Hadiningrat, yaitu berdiri tahun 1755 hingga sekarang. Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kasunan Surakarta Hadiningrat merupakan bagian dari kerajaan Mataram Islam yang terpecah menjadi dua. Dua kerajaan Islam di Jawa ini berdiri dari tahun 1755 hingga sekarang. Ada beberapa peninggalan dari hasil kesultanan yang menyebar luas di Pulau Jawa. Salah satunya adalah peninggalan dari masjid, bangunan keraton, peninggalan nisan, dan beberapa kaligrafi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.